أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala ala mana wa masyayikhuna wa murabbina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib wa alaniyah anna Allah yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi darain amin ila anqal hadratan muhtaramin wal muhtaramat para alim ulama para sepuh bin sepuh wa bil khusus segenap jajaran takmir Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh para jamaah Bapak Ibu semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala kita saat ini masih bisa melaksanakan dan menunaikan suatu hal yang menjadi sebab cintanya Allah kepada kita semuanya, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Di mana setiap amalan yang dilakukan di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan amalan tersebut. Baik maupun buruk yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang menjadi rutinitas kita yang dilakukan sehari-hari, baik itu amalan taat ataupun perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan mendapatkan balasannya masing-masing. Yang setiap dari amal kebaikan yang dilakukan, maka ridhonya Allah yang dia dapatkan. Begitu juga sebaliknya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosalah yang dia dapatkan.
Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal soleh dan menjauhkan dari segala perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan Allah murka kepada kita semuanya. Bapak, Ibu jemaah masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah hari yang istimewa, yaitu 17 di bulan suci Ramadan, yang memiliki sejarah yang sangat luar biasa di dalam sejarah Islam, di mana perang Badar ini disebut dengan perang penentuan di dalam sejarah Islam. Dikisahkan bahwasanya perang Badar ini terjadi pada hari Jumat pada tanggal 17 bulan suci Ramadan pada tahun kedua Hijriah, yaitu pada tahun kedua inilah di mana puasa Ramadan juga diwajibkan. Bagaimana para sahabat pada tahun tersebut diwajibkan baginya untuk berpuasa, dan bebarengan pula pada tahun tersebut juga ada peristiwa perang hari penentuan, perang penentuan di sini, yaitu perang Badar tahun kedua barengan. Puasa diwajibkan pada tahun kedua dan perang Badar pun pada tahun kedua. Yaitu perang Badar disebut dengan perang penentuan, yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Islam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabatnya, dan Allah menghinakan kaum musyrikin pada saat peperangan tersebut. Dan ini perang Badar disebut dengan perang yang paling bersejarah dan yang paling besar dari antara perang-perang lainnya. Kenapa kok disebut dengan perang yang paling besar? Karena yang pertama adalah alasannya perang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan, pas saat itu perintah pertama diwajibkannya puasa. Gimana seseorang kita wajib puasa, nggak makan nggak minum, malah perang. Nah di sini perang Badar, bulan suci Ramadan dan tahun diwajibkannya berpuasa. Satu. Yang kedua, disebut dengan perang yang paling besar di antara perang-perang yang lainnya karena umat Islam pada saat itu hanya 313. Bersama Nabi 314 berarti. Nah, di sini 313 pasukan, satu Nabi Muhammad 314. Berarti totalnya semuanya. Nah, di sini ceritanya bagaimana? Yang ceritanya adalah bahwasanya Rasulullah SAW pada saat itu keluar dari kota Makkah pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu pada tanggal 12 Ramadan. Pada tanggal 12 Ramadan Rasulullah bersama pasukannya keluar dari kota Madinah. Yang bersama pasukannya 313. Dan orang Madinah pada saat itu tidak mengerti, tidak paham Rasulullah SAW keluar tadi. Yang mereka pahami saat itu Rasulullah keluar bersama sahabat 313 untuk menghampiri Abi Sufyan yang membawa barang-barang dagangan dari Makkah tadi ke Syam, dari Syam tadi. Karena prasangkanya orang Abi Sufyan tadi bersama orang Makkah tadi telah mengambil hartanya para sahabat Muhajirin. Jadi istilahnya mau diambil lagi, mau diambil juga. Begitu. Istilahnya sebagai pengganti pembalasan dari harta para sahabat Muhajirin tadi yang hijrah tadi diambil oleh orang kafir Makkah. Nah, di sini maka mereka Rasulullah keluar untuk mengintai dagangan-dagangan orang Makkah tadi. Abi Sufyan tadi. Yang membawa beberapa onta
yang dibawa berbagai macam barang-barang tadi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah bergantian memakai tunggangan onta. Jadi saat itu para sahabat yang berangkat memiliki beberapa onta dan beberapa kuda. Yang sisanya berjalan kaki. Kalau nggak salah 70 kuda atau 90 onta. Kalau itu. Dan Rasulullah setiap satu onta diisi dengan 3 sahabat bergantian. Jadi satu naik, 2 jalan. Nanti yang naik turun, yang satunya naik. Bergantian 3 orang, 1 onta. Bergantian. Di sini. Dan Rasulullah bergantian ontanya bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika berangkat menuju Badar tadi, nah Sayyidina Ali bersama Sayyidina Zaid bin Harisah tadi melihat dirinya tidak layak naik onta jika melihat Nabi Muhammad berjalan kaki. Ya, kalau misalkan Nabi Muhammad naik onta, mereka juga berjalan, ya pantas-pantas aja. Tapi ketika Zaid naik di atas onta, di bawahnya Nabi Muhammad, di bawahnya Sayyidina Ali, enggak pantas. Sayyidina Ali pun juga demikian. Kalau Sayyidina Ali naik ke atas onta, di bawahnya Nabi Muhammad, berjalan sama Zaid bin Harisah, juga enggak enak. Maka Sayyidina Ali dan Zaid menyatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, jatah kami ambil cenengan aja. Jadi cenengan naik onta terus, nggak usah turun, nggak usah jalan kaki. Apa kata Rasulullah SAW? Ma antuma bi aqwa minni 'alal masyi wa ma anna bi aghna 'anil ajri minkuma. Saya lebih kuat berjalan daripada kalian berdua, kata Rasulullah. Aku dibandingkan sama kalian lebih kuat saya berjalan. Artinya saya juga kuat berjalan. Enggak hanya kalian berdua kuat, saya juga kuat berjalan. Dan saya juga mengharapkan pahala dari perjalanan ini. Enggak hanya kalian berdua yang mengharap pahala, aku juga mengharap pahala. Ini adalah suatu akhlaknya Nabi, kemuliaannya Nabi. Nah, ini. Jadi Rasulullah juga ikut jalan. Rasulullah juga ikut jalan. Aku juga butuh pahala. Enggak hanya kalian yang menginginkan pahala, aku juga pengen pahala. Maka mereka berangkat bertiga. Semuanya para sahabat berjalan, bergantian. Nah, maksud tujuan mereka berangkat awalnya tidak beringinkan untuk berperang, tidak ada. Maksud tujuan pertama Nabi Muhammad keluar tadi bersama para sahabat tidak ada tujuan untuk memerangi. Tidak ada tujuan untuk memerangi. Hanya saja untuk mengambil barang-barang orang kafir Quraisy, di mana barang-barang umat Islam yang hijrah tadi dirampas oleh mereka. Artinya mau ambil haknya, mau ambil balik, begitu intinya. Nah, dengar kabar begitu untuk bahwasanya orang Quraisy datang dari Syam, begitu. Datang dari Syam yang dikepalai oleh Abi Sufyan. Nah, ketika dengar kabar Abi Sufyan bahwasanya Nabi Muhammad ini bersama para sahabat ingin ingin menghampiri mereka, beranggapan Abi Sufyan untuk memerangi. Artinya Abi Sufyan mengira Nabi Muhammad ini mau memerangi mereka. Nah, maka Abi Sufyan ini menyewa salah seorang yang bernama Domdom Ibnu Amr Al-Ghifari, menyewa. Beliau ini adalah seseorang yang paling cepat berkuda, paling mahir berkuda, cepat. Artinya tukang posnya, tukang menyampaikan berita. Jadi Abi Sufyan menyewa Domdom bin Amr Al-Ghifari untuk pergi ke Mekah dan mengabarkan kepada orang Quraisy bahwasanya Muhammad ini Nabi Muhammad bersama para sahabatnya
menyakiti mereka dan memerangi mereka. Sambil ngapain? Sambil memotong hidungnya si onta tadi. Di situ. Memotong ontanya tadi. Agar artinya benar-benar urgent. Benar-benar darurat. Butuh pertolongan tadi. Lalu dan Abi Sufyan tadi merobek kainnya dom-dom tadi sambil dirobek juga agar kelihatan bahwasanya ini dom-dom ini memang benar disakiti. Begitu. Membuat siasat begitu Abi Sufyan. Dan disobek dari depan, belakang semuanya disobek sampai ke kota Mekah. Ketika nyampe di kota Mekah, mengabarkan bahwasanya Nabi Muhammad ini bersama para sahabatnya ini memerangi artinya memerangi Abu Sufyan, ini baju dirobek, ini dilukain, macam-macam seperti itu. Ini ajak perang ini berarti. Lalu orang Quraisy yang dikepalai para pembesar-pembesarnya Abu Jahal, Abu Lahab semuanya memerintahkan kepada seluruh orang Quraisy untuk bergegas ke Badar untuk menghampiri Nabi Muhammad bersama pasukannya. Dan mereka keluar orang kafir Quraisy kurang lebih 950 lelaki, kurang lebih. Sebagian mengatakan 1000. Dan semuanya keluar. Para pemukanya, para pembesarnya semuanya keluar. Dan mereka berprasangka mereka lebih banyak, mereka lebih kuat, mereka lebih lengkap persenjataan mereka. Sedangkan mereka juga tahu bahwasanya Nabi Muhammad hanya beberapa orang, tak 300 lebih. Sehingga ketika mereka menyatakan, kita lebih banyak 1:3 dan kita lebih lengkap persenjataan kita, onta kita lebih banyak, kuda kita lebih banyak, begitu. Artinya mereka sudah menyombongkan diri mereka. Gitu. Lalu ketika mereka sudah bergegas siap berangkat, ternyata Abi Sufyan ini tidak melewati Badar. Ternyata Abi Sufyan belok lewat Pantura. Enggak lewat jalan biasanya. Lewat jalur Pantura, lewat laut berarti. Abi Sufyannya lewat laut. Tidak melewat Badar. Udah, artinya Nabi Muhammad tidak sampai ketemu sama Abi Sufyan. Enggak sampai menjumpai, enggak sampai mendapati. Dengan barang dagangan mereka enggak sampai mendapati. Karena Abi Sufyan tadi belok lewat jalur laut Pantura. Kalau kita kenal di sini, lewat jalur Pantura. Tidak melewati jalannya seperti biasanya tadi Abi Sufyan. Sehingga nyampe lah Abi Sufyan tadi ke Mekah. Abi Sufyan tadi nyampe ke Mekah. Ketika nyampe ke Makkah, Abi Sufyan dengar kabar, mana orang Makkah kok enggak ada orang? Kok sepi? Diberitakan sama perempuan-perempuan, Abi Sufyan, bukannya kamu ngirim utusan. Dom-dom tadi, bajunya koyak semuanya, ya ontanya tadi dilukai tadi, katanya Muhammad nyerang Abu. Enggak. Kebetulan aku lewat jalan lain, kata Abi Sufyan. Aku lewat jalan lain. Tidak sampai sampai ketemu tadi. Sampai ketemu sama Muhammad tadi. Semua barangnya kita semuanya aman, enggak sampai kedapatan. Mana yang lain? Abu Lahab mana? Abu Jahal mana? Semuanya enggak ada semuanya. Semuanya berangkat menemui Muhammad di Badar. Begitu. Kata Abu Sufyan, aduh, udah gini aja enggak usah. Ngapain kita merangin mereka? Kata Abu Sufyan ini. Ngapain kita merang mereka? Enggak usah, balik aja. Kita di sini aja. Toh mereka juga masih keluarga kita. Begitu. Anal qafilah qad wasalat ila Makkah bisalam. Wa kana bihim Abu Jahal, Amr bin Hisham, faqala la narji. Udah enggak usah merangin, kata Abu Sufyan. Mereka itu masih keluarga kita. Masih ada hubungan famili sama kita. Masih ada ponaan kita juga, masih ada sebagian mereka pamannya mereka juga. Ini masih keluarga. Udah, kata Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, masih ada hubungan keluarga sama Nabi Muhammad. Masih ada hubungan keluarga sama Nabi Muhammad. Abu Sufyan sendiri. Enggak usah ngapain kita merangin mereka. Begitu. Dikirimlah utusan
untuk menjumpai Abu Jahal. Tadi ketika membaca Abu Jahal, saran dari Abu Sufyan untuk kembali, nggak usah kita merangi mereka, mereka masih keluarga, masih saudara kita, nggak usah. Lagi pula barang-barangnya kita selamat, nggak ada satupun yang diambil sama Muhammad. Kata Abu Sufyan, nggak usah, balik aja. Nah, kata Abu Jahal tadi, nggak. Apa kata Abu Jahal? La naraji hatta narida badran. Fanahral jazar wa nashrabal khamar. Ini. Wa ta'zif 'alaihi al-kiyan wa tasma' binal arab fala tazalu tahawuna. Kata Abu Jahal tadi, Ammar bin Hisham tadi, kami enggak akan pernah kembali ke Mekah sebelum kami nyampe ke Badar. Jadi ini, kami akan menyembelih hewan tadi dan kami makan dan kami minum khamar dan kami akan berjoget-jogetan, berpesta pora gini. Agar kenapa? Agar orang Arab mendengar akan keberanian kami, akan kehebatan kami. Gini sombongnya Abu Jahal. Sombong, merasa dirinya lebih kuat, merasa dirinya lebih banyak, merasa dirinya lebih pengalaman daripada Nabi Muhammad. Begini. Lalu Abu Jahal tetap lurus berangkat terus. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dengar kabar bahwasanya Abu Sufyan sudah nyampe di Mekah lewat jalur laut. Dan orang Quraisy dari kota Mekah menantang kita atau ingin bertemu kita untuk memerangi Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Jadi gini, untuk memerangi. Dengar kabar Nabi Muhammad, orang Quraisy, Abu Sufyan sudah nyampe ke Mekah. Orang Quraisy datang ke sini ke Badar untuk memerangi kita. Lalu Nabi Muhammad enggak langsung memutuskan, ayo kita perang aja. Enggak, Nabi Muhammad. Ayo kita pulang aja. Enggak. Nabi Muhammad bermusyawarah kepada para sahabatnya. Karena tujuan utamanya dari Madinah hanya untuk mengambil ini barang-barang dagangan tadi. Miliknya Abu Sufyan tadi. Ambil haknya. Ternyata orang Quraisy mau ngajak perang. Beda, udah. Maka Nabi Muhammad bermusyawarah. Di sini, ini Nabi Muhammad bermusyawarah pun beliau Nabi. Beliau adalah Rasul, beliau adalah pemimpin. Tapi Nabi Muhammad mengajak musyawarah. Lalu Nabi Muhammad mengajak kepada sahabat semuanya berkumpul dan bermusyawarah. Nabi Muhammad bersama para sahabat. Wa qala lahum, lalu mereka Nabi Muhammad bersabda kepada mereka, innallaha wa'adakum ihda ta'ifatain immal ir wa imman nafir. Yaitu Quraisy, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kita salah satu di antara dua. Satu adalah yaitu barang bawaannya Abu Sufyan. Yang kedua adalah nafir, yaitu orang Quraisy. Kita dihadapkan barang atau orang Quraisy. Ternyata barangnya sudah nyampe ke Makkah. Yang kita hadapkan adalah orang Quraisy. Faqama Abu Bakar. Maka Abu Bakar berdiri dan Umar juga berdiri dan mereka berdua menyatakan sikap paling baiknya sikap. Dan berdiri juga Mikdad dan berkata si Mikdad, wahai Rasulullah, imdi lama amarakallah. Ya Rasulullah, ayo kita lanjutkan apa yang Allah perintahkan. Begitu. Nah, Abu Bakar sama Umar juga, ayo langsung lanjutkan apa yang Allah tentukan kepada kita. Ini Rasulullah musyawarah dulu. Nah, dan kami Rasulullah senantiasa bersama engkau. Nahnu ma'ak wallahi la naqulu laka kama qalat Bani Israil li Musa. Wallah, demi Allah wahai Rasulullah, kata para sahabat, kami tidak akan pernah mengatakan seperti halnya perkataannya Bani Israil kepada Nabi Musa. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ini yang dikatakan Bani Israil kepada Nabi Musa. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu untuk berperang, memerangi mereka. Sedangkan kami di sini duduk, nunggu. Gitu, enggak, kata sahabat. Kami enggak akan pernah mengucapkan kalimat seperti halnya ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa.
Akan tetapi yang kami katakan adalah aman di sini nahnu ma'ak. Kami senantiasa bersama engkau. Walakin imdi anta wa rabbika faqatila inna ma'akuma muqatalun. Ayo kita pergi bersama-sama memerangi mereka. Ini yang kami katakan. Kata para sahabat mendukung Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menyatakan, "Fawalladzi ba'atsa," lalu sahabat mengatakan, "Fawalladzi ba'atsaka bil haqqi law sirtu bina ila bi rabbil ghamad minal hadsyah li juludina ma'aka min dunihi hatta tablughu." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairan wa ja'alahu bi khair." Demi Allah, ya Rasulullah, kami akan senantiasa bersama engkau. Kami akan senantiasa menyetujui apa yang kau putuskan, apa yang menjadi kebaikan. Maka Rasulullah berdoa kepada mereka semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ashiru alayyan ayyuhan nas." Ashiru alayya ayyuhan nas wa inna makana yuridul ansar. Faqala Sa'id. Lalu Rasulullah menyatakan, ini kan ucapan sahabat. Lalu Rasulullah menyatakan, ini Ansar Badr, wahai manusia, wahai segenap sahabat, ayo berikan saya petunjuk, ayo kasih pendapat, kata Rasulullah. Lalu berdiri Sa'ad bin Mu'ad. Ini berada seorang sahabat Ansar. Dia mengatakan, wallahi lakinnaka turidana ya Rasulullah, wala ajal. Faqala Sa'id, amanna bika wa sadaqna. Berkata Mu'ad, ya Rasulullah, apakah kau menginginkan kami untuk memberikan sikap, menyatakan sikap, pendapat? Kata Rasulullah, iya. Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, kami sungguh iman kepada engkau, dan kami membenarkan engkau, dan kami menyaksikan kebenaran dari engkau, dan menyebut semuanya. Dan kami akan berikan semua apa yang menjadi kebaikan dan berjanji kepada engkau, dan kami senantiasa taat dan sami'na wa ta'na, dan taat kepada engkau wahai Rasulullah. Maka marilah kita lanjutkan apa yang menjadi kebaikan. Imdi ya Rasulullah. Lanjutkan wahai Rasulullah. Ini. Langsung para sahabat semuanya setuju untuk menghadapi tantangan tadi orang Quraisy. Lalu kata Rasulullah, siru ala barakatillah. Fa innallaha qad wa'adani idza ta'ifataini fa ka'ani anzurul an ila masra'il qaum. Lalu berangkatlah Rasulullah untuk menjumpai orang kafir Quraisy tadi. Berjumpa salah satu tempat di Badar. Nah, memang pada malam harinya sebelum peperangan Badar itu hujan. Masya Allah, subhanallah, semalam hujan. Yang mengingatkan dari kisah Badar ini, malam itu hujan. Di peperangan Badar itu malamnya hujan. Sehingga yang Masya Allah, subhanallah, ajibnya, di tempat Rasulullah kemah itu airnya tadi tidak menyerap, artinya tanahnya ini bisa menampung air, sehingga sahabat enggak kekurangan air. Sahabat tidak kekurangan air. Yang malamnya hujan, air tadi tidak langsung terserap oleh tanah, artinya bisa menampung air. Sedangkan tempatnya orang kafir Quraisy, kehujanan semalam kan? Semalam kehujanan, airnya tadi langsung asap. Jatuh air langsung hilang. Artinya mereka tidak mendapat air, sehingga ketika esok harinya, pagi harinya mereka tuh kehausan. Sedangkan Nabi Muhammad bersama sahabat ada air hujan. Dan juga kokoh malah, pijakannya kokoh. Pijakannya mereka makin kokoh tadi, enggak licin. Malah kokoh, kuat tadi pegangannya mereka, dan ada air. Orang kafir Quraisy pertama yang dia incer adalah air, karena mereka kehausan. Semalam mereka enggak tidur, semalam mereka mabuk-mabukan, semalam mereka itu joget-jogetan, pokoknya berpesta seakan-akan mereka itu memenangi satu pertempuran. Ketika air mereka habis malam harinya, pagi hari meminum, enggak ada air. Makanya dia lihat ternyata di tempat Nabi Muhammad ada air, kolam. Hasil hujan semalam. Begitu.
Nah, maka Nabi Muhammad ketika sebelum peperangan semua air semuanya alirkan semuanya, habisin. Itu ditumpukin batu, tumpuk begini sehingga mereka enggak kerepotan untuk maka di sini menjadi taktik siasat. Nah, ketika perang tadi pasukan tadi. Nah, lalu ketika mau berperang ini hampir hajan ini. Kurang 2 menit lagi. Lalu memulailah ketika berhadapan Nabi Muhammad bersama orang-orang Quraisy, mulailah ada mubarazah. Mubarazah ini artinya perang satu lawan satu, perang jantan. Maksudnya bagaimana mubarazah ini? Maksudnya mubarazah ini untuk menambah semangat bagi mereka yang menang, untuk menambah kesemangatan juga membalas bagi mereka yang kalah. Nah, artinya satu lawan satu dari sahabat Nabi Muhammad dan juga bersama dari kalangan Quraisy. Di antaranya adalah Aswad bin Abdul As. Ila jadi hadil ma waqad qala ahdallahu li Asyar bin Haudihim oleh manahu. Nah, di sini. Nah, lalu maju 3 orang. Jadi Sayyidina Hamzah dari kalangan sahabat Nabi, Hamzah bin Abi Thalib melawan Syaibah bin Rabi'ah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan Walid bin Utbah. Dan Sayyidina Ubaidah bin Haris melawan Abdul Muttalib ma'a Utbah bin Rabi'ah. Ini semuanya keluarga. Ini semuanya masih kalangan keluarga, ponaan. Nah, ponaan, Bu Le, Pak D, Bu Le, Pak Le, ini semuanya. Lalu Sayyidina Hamzah membunuh Syaibah. Dan Sayyidina Ali membunuh Walid. Dan Ubaidah tadi dan Utbah tadi bidarbataini binahuma sama-sama meninggal. Fahamalu Ubaidah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syahid pertama di perangan Badar adalah Ubaidah. Sayyidina Ubaidah adalah syuhada pertama di peperangan Badar. Wallahu a'lam. Ini kurang 2 menit lagi azan maghrib. Semoga insyaallah jika dilanjutkan besok atau setelahnya insyaallah kita. Ila hadrat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.